Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Saku TV. Kali ini kita akan melanjutkan segmen tentang pembahasan sejarah pembukuan Al-Quran. Ya, kalau di minggu sebelumnya kita bahas tentang di masa Rasulullah bagaimana pembukuan, gitu kan. Nah, saat ini episode kali ini kita akan membahas tentang pembukuan Al-Quran di masa setelah wafatnya Rasulullah, yakni ketika umat muslim saat itu dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin yang pertama ialah Khalifah Abu Bakar. Pada masa Khalifah Abu Bakar terjadi sebuah perang yang luar biasa, yaitu Perang Yamamah, yang mengakibatkan para sahabat yang menghafal Al-Quran ini wafat. Dan ini membuat Umar bin Khattab khawatir akan perang-perang berikutnya yang mengakibatkan para penghafal Quran ini banyak yang wafat. Sementara kita ketahui di masa Rasulullah Al-Quran ini masih terpisah-pisah, belum menjadi satu mushaf yang utuh. Maka dengan kekhawatiran inilah Umar bin Khattab meminta kepada Khalifah Abu Bakar untuk membuat satu mushaf. Ya. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq membuat tim penyusun Al-Quran yang dipimpin oleh salah satu orang sahabat yang memang menjadi kepercayaan di masa Rasulullah untuk mencatat, yaitu Zaid bin Sabit. Nah, tim ini dibentuk untuk memverifikasi dan menyusun Al-Quran. Pada tahun 12 Hijriah, tim yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit berhasil menghimpun ayat Al-Quran dalam satu naskah, atau dulu dikenal dengan Suhuf Abu Bakar. Nah, naskah ini disimpan oleh para khalifah selanjutnya, Khalifah Umar bin Khattab dan seterusnya. Nah, dalam rangka apa? Dalam rangka tadi usaha mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang sudah tercatat di masa Rasulullah. Nah, kegiatan ini disebut dengan kodifikasi dan pertama dalam sejarah pembukuan Al-Quran. Nah, perbaikan penyusunan Al-Quran ini kembali dilakukan di masa Khalifah Utsman bin Affan. Ya, kan saya bilang ada namanya perbaikan dari masa ke masa. Kenapa? Kali ini diharapkan mushaf yang ditulis ini mengakomodasi atau mengakomodir ragam bacaan yang mutawatir, karena terjadi perselisihan di antara para sahabat. Maka di sini Utsman berijtihad untuk memperbaiki kembali pembukuan Al-Quran. Hal yang sama, Utsman bin Affan menunjuk Zaid bin Sabit sebagai ketua tim yang dibantu dengan para sahabat lainnya. Nah, penyusunan Al-Quran ini mengacu kepada tadi Suhuf Abu Bakar, tetap ya menjadi acuan dalam penulisan mushaf di masa Utsman bin Affan. Salah satu penambahannya adalah pelafalannya mengacu pada logat suku Quraisy, karena ayat Al-Quran diturunkan dengan gaya bahasa mereka. Akhirnya tim ini berhasil menyalin 6 mushaf, kemudian dikirim ke seluruh kekuasaan Islam, tentunya didampingi dengan qori yang berkompeten. Agar apa? Agar bacaannya sesuai dengan apa yang tadi telah dibuat melalui ataupun mengacu pada logat suku Quraisy. Maka hingga hari ini kita bisa membaca Al-Quran dalam satu mushaf yang sudah komplit ini. Dan itulah penjelasan bagaimana proses pembukuan Al-Quran
di masa Khulafaur Rasyidin. Semoga dengan mempelajari sejarah ini semakin semangat kita dan semakin kuat untuk menjaga Al-Quran dengan cara membaca, mentadaburinya, dan menghafalnya. Karena tadi kita ingat, perjuangan para sahabat sangat luar biasa untuk menyusun Al-Quran. Sampai bertemu pada episode berikutnya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.